Hai, ketemu lagi di pelajaran matematika. Oke, di pertemuan keempat kelas 2, kita akan membahas tentang menyelesaikan soal cerita penjumlahan dan pengurangan bilangan ratusan. Jadi setelah kita belajar melakukan penjumlahan bilangan ratusan dan pengurangan bilangan ratusan, kita akan coba menyelesaikan soal cerita. Jadi kita menggunakan ilmu yang kita sudah pelajari untuk menjawab permasalahan sehari-hari atau masalah-masalah di kehidupan sehari-hari. Oke, contoh yang pertama. Ini untuk soal cerita bilangan ratusannya. Nah, di sebuah toko memiliki persediaan 145 butir telur. Toko tersebut membeli lagi 125 butir telur. Berapa butir telur yang ada di toko tersebut sekarang? Nah, caranya gimana? Yang pertama adalah pahamilah soal cerita dengan baik. Jadi setelah membaca kita pahami dulu nih. Ini bercerita tentang, berarti tentang ada toko ya, dia punya persediaan telur dan dia membeli lagi persediaan telur ya. Nah, intinya di sini adalah berapa telur yang ada di toko. Oke, setelah kita coba pahami apa maksud soalnya, terus langkah yang kedua adalah kita harus menemukan kata kunci dari soal tersebut. Oke, kalau kata kuncinya tadi yang paling penting adalah yang mana? Yang pertama yaitu toko itu memiliki persediaan 145 butir telur. Berarti kita tahu nanti toko itu memiliki persediaan 145 butir telur. Terus kata kunci lagi yang lain adalah yang di kalimat kedua ya, toko tersebut membeli lagi. Berarti membeli lagi 125 butir telur. Nah, yang dari kata kunci itu kita tuliskan apa yang kita tahu dari soal. Jadi yang pertama adalah banyak telur mula-mula. Karena ini memiliki persediaan ya. Berarti kan awalnya telurnya itu mula-mula 145 butir telur. Terus yang kedua, tadi apalagi yang kita dapat ya, membeli lagi. Berarti dia membeli lagi 125 butir telur. Nah, setelah kita tahu kata kunci dan kita menuliskannya, terus yang ketiga adalah menentukan operasi hitung yang sesuai. Jadi kalau ini kan operasi hitungnya hanya penjumlahan dan pengurangan. Berarti ini kemungkinan soalnya kalau tidak penjumlahan ya pengurangan. Nah, kita tahu dari mana nih? Ya dari kata-kata yang tadi ya. Kita awalnya 145 butir, terus membeli lagi 125 butir. Jadi kira-kira dia makin banyak atau makin sedikit? Nah, makin banyak ya, karena makin banyak berarti kan identik dengan penjumlahan atau sama dengan penjumlahan. Berarti karena yang kita cari nanti adalah berapa butir telur yang ada di toko tersebut sekarang, berarti ini tanya sekarang ya. Berarti jumlah telur sekarang dapat diperoleh dari ya ini dijumlah kan. Karena dia nanti kan telurnya makin banyak, bukan makin sedikit ya. Berarti kan jumlah. Berarti dapatnya dari mana jumlah telur sekarang? Ya dapat dari 145 ditambah 125. Berarti soal ini adalah soal tentang penjumlahan. Nah, kalau sudah tahu nih, berarti kita pakai penjumlahan. Ya, berarti tinggal yang terakhir adalah diselesaikan operasi hitung tersebut atau kita cari hasilnya dari penjumlahan itu. Nah, kemarin kita sudah belajar mencarinya dengan cara susun panjang atau susun pendek. Nah, di sini hanya akan dibahas untuk yang susun pendek ya, karena nanti akan lebih singkat. Nanti kalau yang masih belum lancar melakukan penjumlahan susun pendek, boleh juga pakai susun panjang. Oke, berarti di sini adalah 145 ditambah 125 ya. Kita pakai cara susun pendek. Berarti mulai dari yang satuan dulu menjumlahkannya kan. Ada 5 tambah 5, 10 ya. 10 tulis 0, disimpan 1. Nah, sekarang 1 tambah 4, 5. 5 tambah 2, 7 ya. Terus 1 tambah 1, 2. Berarti jadinya adalah 270. Setelah ini baru kita simpulkan. Kan yang ditanya adalah berapa butir telur yang ada di toko tersebut sekarang. Berarti menjawabnya adalah, jadi jumlah telur yang ada di toko tersebut sekarang ada 270 butir. Nah, nanti kalau soal cerita diusahakan menjawabnya yang lengkap ya. Dari mulai penyelesaian, terus apa yang atau kata kunci yang ada di soal, atau apa yang kita temukan di soal, terus
operasinya pakai apa, penjumlahan atau pengurangan, baru nanti ada caranya mencarinya, baru kesimpulan atau kalimat yang menjawab dari pertanyaannya ya. Kan ditanya berapa butir telur sekarang, ya berarti ya jadi jumlah telur yang ada di toko tersebut sekarang ada 270. Jadi jawabannya yang lengkap. Jadi kalau ada soal-soal cerita harus dijawab dengan lengkap. Oke, contoh berikutnya. Nah, di sebuah bioskop terdapat 215 kursi. Sebanyak 172 kursi sudah terisi penonton. Berapa sisa kursi yang kosong? Berarti dipahami dulu ya, berarti di sini ada ya bioskop. Ada yang pernah ke bioskop? Nah, pasti pernah ya. Nah, di sini ada sebuah bioskop nih, isinya 215 kursi. Terus 172 kursinya sudah diisi sama penonton atau sudah diduduki. Yang ditanya adalah sisanya. Nah, terus kata kuncinya berarti yang pertama itu adalah terdapat 215 kursi. Jadi bioskop itu punya 215 kursi. Terus yang kedua adalah 172 kursi sudah terisi. Yang ditanya sisanya. Berarti dari kalimat itu kata kuncinya kita tulis dulu ya. Berarti yang pertama banyak kursinya itu 215 kursi. Terus kursi yang terisi atau yang sudah diduduki 172 kursi. Terus yang ditanya tadi kan sisa. Kalau kita punya 215 terus dipakai 172, di tahap ketiga kan tentukan operasi ya. Berarti operasi yang cocok apa? Dia tambah apa kurang? Nah, kalau sisa itu biasanya menggunakan ya benar ya pengurangan. Berarti awalnya 215 kepakai 172, berarti sisa, berarti pengurangan. Jadi untuk sisa kursi dapat diperoleh dari 215 itu dikurangi 172. Ya kan? Berarti sisa kursi itu dapat diperoleh dari 215 dikurangi 172. Nah, ya tentukan operasi hitung sesuai. Nah, operasi hitungnya berarti pengurangan ya. Karena nanti sisa kursi pasti lebih sedikit dari banyak kursinya. Kalau kita tambahkan dia makin banyak nih. Masa sisanya semakin banyak? Kan tidak masuk akal ya. Nah, sisanya pasti lebih sedikit harusnya. Nah, berarti harus pakai pengurangan. Nah, caranya sama. Kalau sudah seperti ini, kan tinggal selesaikan operasi hitung tersebut. Kita bisa pakai cara panjang atau cara pendek. Di sini pakai yang susun pendek ya. Berarti 215 dikurangi 172. Berarti 5 dikurangi 2, 3 ya. Nah, di sini 1 dikurangi 7. 1 diambil 7 tidak bisa ya. Berarti kita harus peminjam. 1-nya kita coret, 2-nya kita coret. 2-nya kita pinjam 1. Berarti 2 dipinjam 1 tinggal 1 ya. Nah, yang 1 di sini tadi dapat pinjaman 1 berarti jadi 11 karena pinjam dari sebelahnya. Berarti 11 ini dikurangi 7, 11 kurangi 7, ya 4 ya. 1 dikurangi 1, 0. Nah, kalau 0 berarti tidak usah ditulis karena dia di paling depan. Kalau 0-nya di paling depan, tidak usah ditulis, tidak apa-apa. Berarti hasilnya adalah 43. Nah, kalau sudah dapat hasilnya, berarti tinggal disimpulkan. Jadi, terdapat 43 kursi yang masih kosong. Dan sisa kursi yang kosong, berarti yang kosong sisa 43 kursi. Nah, nanti menjawabnya yang lengkap ya. Nanti di soal latihan harus dijawab dengan lengkap. Jadi tidak boleh langsung caranya ini atau yang ini. Harus dikasih penjelasan terlebih dahulu. Oke, jika belum mengerti bisa diulangi lagi video ini. Silahkan buat rangkuman materi ini di bukumu. Bisa juga tambah materi dari sumber lain. Bisa cek buku paket, internet. Tetap semangat, terima kasih.